Di minggu ke-13 ini, kita akan membahas bab 6 tentang hubungan warga negara dengan negara. Di sini di bab 6 ini ada dua subpokok bahasan. Subpokok bahasan yang pertama kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Kemudian subpokok bahasan yang kedua kita akan membahas mengenai kewarganegaraan. Jadi siapa saja yang berhak menjadi warga negara Indonesia. Kita mulai bab yang ke-6 ini dengan hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Karena hak dan kewajiban warga negara ini berbeda dengan hak azazi yang melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Dan adanya juga tentang kewajiban hak azazi, yaitu kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Kemudian kita akan bicara tentang hak azazi dulu di sini, sebelum kita bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Karena hak azazi ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Kalau hak warga negara dan kewajiban warga negara hanya dimiliki oleh warga negara di suatu negara. Ini ada 6 hak azazinya, yaitu hak azazi pribadi, ekonomi, sosial, prosedural, keadilan peradilan, hak azazi politik, dan hak azazi dalam perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ini berdasarkan Declaration of Human Rights. Kemudian, hak azazi itu berpusat pada Tuhan dan menjadikan nilai kaidah dan ketuhanan sebagai dasar perumusan hak azazi. Kemudian, kebebasan manusia selalu ditempatkan pada kaidah ketuhanan. Selanjutnya, kita bicara tentang perkembangan hak azazi. Ini sudah kita bahas di bab 5, ya, di mana periode sebelum dengan awal kemerdekaan, kemudian periode 1950 sampai 1959, kemudian periode 1966 sampai dengan 1998 sampai dengan sekarang. Ini kalian bisa ikuti sendiri. Ini Ibu hanya mengingatkan saja perkembangan HAM di bab 6, walaupun ini sudah kita bahas di bab 5. Kemudian mengenai Komnas HAM yang dibentuk tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993. Kemudian periode sampai dengan sekarang 1998 tentang perkembangan HAM yang luar biasa, di mana pemerintah Orde Baru dengan adanya kajian terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru di era reformasi ini, adanya pemberlakuan HAM berupa amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah kita jelaskan di bab 5 mengenai HAM. Kemudian baru kita masuk ke wujud hubungan warga negara dengan negara. Karena kita harus tahu dulu tentang HAM. Ini kilas baliknya saja. Kemudian kita bicara tentang warga negara, wujud hubungan warga negara dengan negara ada 4. Pasif, aktif, positif, dan negatif. Pasif itu kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan. Aktif itu adalah aktivitas warga negara untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Positif itu adalah aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan terhadap negara. Kemudian peranan negatif itu adalah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadinya. Nah, ini adalah wujud daripada hubungan antara warga negara dengan negara. Kemudian hak warga negara, hak dan kewajiban. Sebelum kita masuk ini, kita akan bicara dulu tentang hak dan kewajiban negara. Negara itu punya hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Ini hak dan kewajibannya, ini berdasarkan tujuan daripada Indonesia Raya sendiri, yaitu melindungi segenap bangsa. Kemudian perlindungan terhadap pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Ini ada di pasal 28I ayat 4-nya. Kemudian menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya. Ini yang ketiga, ya. Ini hak dan kewajiban warga negara. Ini hak dan kewajiban negara. Maaf, Ibu salah. Ini hak dan kewajiban negara.
Kemudian yang keempat, melaksanakan sisi pertahanan dan keamanan. Ini ada di pasal 30 ayat 2. TNI darat, laut, dan udara, ini di pasal 30 ayat 3. Kepolisian ini ada di pasal 30 ayat 4. Membiayai pendidikan dasar dari SD sampai SMP, ini pendidikan dasar. Kemudian mengusahakan sisi pendidikan nasional, itu di pasal 31 ayat 3. Kemudian ini adalah lanjutan lagi hak dan kewajiban negara, ya. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%, ini di pasal 31 ayat 1. Memajukan IPTEK di pasal 31 ayat 5. Memajukan kebudayaan nasional pasal 32 ayat 1. Menghormati dan memelihara bahasa daerah, ini merupakan pasal 32 ayat 2. Lanjutannya lagi ini adalah hak dan kewajiban negara mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk warga negaranya, ini di pasal 33 ayat 3. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar di pasal 34 ayat 1. Mengembangkan sistem jaminan sosial di pasal 34 ayat 2. Bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum, ini di pasal 34 ayat 3. Ini merupakan hak dan kewajiban negara. Jadi negara punya hak, tapi juga negara punya kewajiban untuk melakukan ini kepada warga negaranya. Kemudian ini adalah, kalian perhatikan nanti hak dan kewajiban warga negara ini mana yang belum kalian terima, mana yang sudah kalian terima, dan mana yang sudah kalian nikmati. Bisa kalian lihat sendiri berkali-kali, lihat mengenai hak dan kewajiban negara. Kemudian ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu adalah berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak di pasal 27 ayat 2. Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan, itu di pasal 30, di pasal 28. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, itu pasal 30 ayat 1. Mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1. Kemudian kewajiban negara adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ya, di pasal 27 ayat 1. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Jadi ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan keamanan negara, itu di pasal 30 ayat 1. Melaksanakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, itu di pasal 30 ayat 2. Kemudian mengikuti pendidikan dasar. Ini adalah kewajiban warga negara. Kemudian kalian perhatikan sendiri nih kewajiban warga negara ini mengenai hak ini. Apakah kalian sudah menikmati hak kalian sebagai warga negara? Ya, kemudian apakah kalian sudah mendapatkan kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian sendiri sebagai warga negara? Kemudian di sini, ya, nanti kita bahas sama-sama ini. Kemudian di sini adalah hubungan negara dengan warga negara. Kalau tadi wujud hubungan, ini adalah hubungan warga negara dengan negara. Bisa secara pluralis. Kalau yang ini tadi kan kalian lihat sendiri nih. Kalau yang ini nih ibu kasih tahu. Kalau yang ini kan mana nih? Kalau yang ini wujud, ya, ini wujud hubungan, ada 4. Kemudian kalau yang ini adalah, kalau yang ini adalah hubungan warga negara dan hubungan warga negara dengan negara. Itu bisa secara pluralis, negara sebagai tempat berbagai golongan. Marsis, negara adalah serangkaian institusi yang dipakai oleh kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Sintesis adalah struktur sebagai negara dari agensi sebagai warga negara. Jadi negara itu menjadi struktur bagi warga negara untuk ada dan eksis di dalam negara itu sendiri. Nah, kalian lihat di Indonesia Raya hubungannya itu pluralis, marsis, atau sintesis, ya. Kalau berdasarkan analisis positif kita adalah pluralis, di mana negara sebagai tempat berbagai golongan dalam masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian ini yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu tentang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Ini kalian harus bedakan, ya. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Kalau itu tadi hak dan kewajiban negara. Oke, kalau ini hak dan kewajiban negara, yang ini tadi nih yang Ibu liatin lagi.
Nih ya, Ibu liatin lagi ya. Ini yang kalau kalian lihat ini adalah hak dan kewajiban negara. Nih, hak dan kewajiban negara. Kalau ini adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, ini terhadap warga negara. Dia ada hak negara itu adalah hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya, sama seperti yang di sini tadi. Kewajiban warga negara adalah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian hak negara untuk dibela, kalian bisa lihat ini di kewajiban dengan di hak itu ada ya. Ikut serta dalam usaha pertahanan negara, dan satunya lagi ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini bisa kalian lihat. Kemudian hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Ini kalau kita lihat ya, ini kita sebagai warga negara wajib juga untuk ikut serta di dalam, karena kita berhak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan dan penghidupan layak. Makanya negara punya kewajiban untuk negara punya hak untuk menguasai bumi, air, kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kemudian kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, ini ya, untuk menjamin hak azazi ya, karena kita di sini punya hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dengan tulisan. Makanya negara wajib untuk ya, negara itu wajib untuk menjamin hak azazi warga negara. Kemudian negara itu wajib untuk mengembangkan sisi pendidikan nasional, karena di dalam hak kita punya yang namanya mengikuti kewajiban warga negara itu, kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, dan kita berhak juga mendapatkan pendidikan itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Makanya negara punya kewajiban untuk memberikan mengembangkan sistem pendidikan nasional ya untuk rakyatnya, kemudian memberikan jaminan sosial ini dalam hal kesehatan, kemudian memberikan kebebasan dalam hal beribadah. Nah, ini karena berkaitan dengan warga negara itu punya hak untuk memilih agamanya sendiri. Itu yang harus kalian pahami. Sampai di sini kalian bisa lihat mengenai hak dan kewajiban negara ini terhadap warga negara, apakah sudah terpenuhi menurut kalian. Nanti kita buat tugas berikutnya untuk kalian, supaya kalian bisa membuat tulisan mengenai hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, kemudian hak dan kewajiban warga negara mengenai hak warga negara dan kewajiban warga negara. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan nanti dengan kewarganegaraan sebagai sub pokok bahasan yang kedua.